Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Selamat pagi, Bu. Salam bagi kita semua. Salam, Bu. Baiklah. Nah, hari ini kita akan belajar kembali pelajaran pendidikan agama Kristen, ya kan? Nah, tapi sebelumnya Ibu mau bertanya, adakah di antara kalian temanmu yang belum hadir? Siapa? Erik, temannya, coba lihat di pinggirnya. Ada nggak yang belum hadir ya? Enggak ada ya. Oh, baiklah. Kalau begitu di kelompok B nih ya. Di kelompok B semuanya hadir ya. Baiklah. Kalau begitu, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa kita bernyanyi dan berdoa. Kita nyanyikan dulu lagu yang ada di buku ayat satunya aja ya. Ya, kita bernyanyi ya. Di badai topan 2, 3 ya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati kencang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Baiklah, kita berdoa ya. Ayo Fajar, coba kamu sikap berdoanya bagaimana nak? Iya, kita berdoa sikap yang baik ya kan? Ya. Kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini Tuhan kami sudah masuk ke dalam ruangan kami dan memulai pelajaran kami. Pertama-tama Tuhan kami mengucap syukur karena kami masih dalam keadaan sehat dan kami boleh mengikuti pelajaran hari ini. Biarlah Tuhan, ketika kami mengikuti proses belajar ini, Tuhan membuka akal pikiran kami supaya kami Tuhan dapat memahami firman-Mu dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami semua dan lindungilah orang tua kami dimanapun mereka saat mereka bekerja Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh dibina dan dibimbing oleh orang tua kami yang tercinta. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, apabila semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini, ya, berarti tidak ada lagi yang ingin mengganggu temannya atau ngobrol-ngobrol atau pinjam sini, pinjam situ, enggak kan? Semua sudah siap kan? Buku sudah ada? Sudah. Pulpennya, buku tulisnya semua sudah ada. Baiklah, kalau begitu kita semua sudah siap mengikuti dan menerima pelajaran yang akan Ibu berikan. Nah, pelajaran kita hari ini anak-anak, ya. Pelajaran kita hari ini itu berjudul Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Coba siapa yang bisa membaca judulnya? Ayo. Hah? Siapa yang bisa membaca judulnya tadi? Allah hadir. Siapa yang bisa? Itu tunjuk tangan, jangan takut. Ya, coba Erik. Ibu mau membacakan, ya. Ibu mau membacakan yang menjadi materi pelajaran kita tadi yang dibacakan oleh Desi. Ulang sekali lagi Desi. Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Baik, bagus sekali. Nah, sekarang Ibu mau baca anak-anak yang menjadi kompetensi dasar buat kita pada pagi hari ini, yaitu mensyukuri kehadiran Allah melalui iklim, ya, dan gejala-gejala alam. Ya, apa nak? Apa iklim? Ya, iklim itu maksudnya cuaca, ya. Nah, yang kedua, menunjukkan kepedulian terhadap iklim atau cuaca, ya. Ya, cuaca alam ini maksudnya, Ibu ulang ya, menunjukkan kepedulian terhadap iklim
dan gejala-gejala alam. Dan yang selanjutnya, memahami kehadiran Allah dalam iklim atau cuaca dan gejala-gejala alam. Dan yang terakhir, menerapkan sikap kepedulian terhadap iklim dan gejala-gejala alam. Dan yang menjadi indikatornya anak-anak, indikatornya kompetensi intinya, yang menjadi kompetensi intinya, mempercayai doa permohonan kepada Tuhan, menunjukkan kepedulianmu ya kepada orang lain yang mengalami musibah, dan menjelaskan cara mengungkapkan doa kepada permohonan kepada Tuhan, menceritakan cara mensyukuri kehadiran Allah dalam berbagai gejala alam, menjelaskan sikap kepedulian kepada orang lain, menjelaskan berbagai cara dalam mengungkapkan kebesaran Tuhan ya, dalam berbagai cara dibuat Allah ya. Dan selanjutnya, menyajikan berbagai cara dalam mengungkapkan kemahakuasaan Allah, mengungkapkan dan permohonan kepada Tuhan. Nah, Bu, melalui pelajaran ini apa yang kami dapat? Ya, tujuan pembelajarannya anak-anak ya, tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Semua coba tenang. Erik, kamu dengar nggak? Biar ibu bisa menjelaskan dengan baik anak-anaknya, bahwa kita belajar itu harus penuh dengan kesungguh-sungguhan. Dari pelajaran ini kamu dapat memahami, mengimani kehadiran Allah ya. Kamu percaya ya bahwa Allah itu hadir melalui doa permohonan kepada Tuhan. Yang kedua, tujuannya memiliki sikap peduli terhadap orang yang sedang mengalami musibah bencana alam. Kemudian memahami cara mensyukuri kehadiran Allah ya dengan doa permohonan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap kepedulian terhadap iklim dan gejala-gejala. Nah anak-anak, sebelum ibu menceritakan materi ini lebih dalam lagi, pernah nggak kamu mendengar suara petir yang menyambar-nyambar? Aduh, bagaimana perasaanmu ketika mendengar suara petir? Yang pertama-tama kita pasti terkejut ya. Karena kan tiba-tiba kan, petir itu kan tiba-tiba kita terkejut. Nah kemudian ada rasa takut. Itu memang betul. Kita akan merasa takut mendengar suara petir yang menyambar kuat. Nah, atau kita lihat cahaya kilat. Pernah nggak lihat cahaya? Gitu ya kan, seperti menyambar kan, seperti ada aliran listrik. Iya memang betul itu. Seperti ada aliran listrik anak-anak ya. Iya. Semuanya itu anak-anak. Semuanya itu memang harus kita alami, ya kan? Nah, coba kamu perhatikan bukunya kembali. Erik, pernah kan dengar suara petir? Bagus kalau dengar. Bagaimana perasaan Erik? Takut. Ya. Nah, anak-anak, baik hujan, baik kemarau, mendung, cerah, panas, itu adalah merupakan contoh peristiwa alam yang membawa manfaat bagi manusia. Ada manfaatnya kemarau buat manusia, ada juga manfaatnya hujan bagi manusia. Kalau kemarau terus, yang ada bagaimana? Kita kekeringan. Kita kekeringan kan? Dan kalau hujan terus bagaimana? Kedinginan. Banjir. Betul sekali Irfan, banjir. Ya kan? Selain dingin kan? Ya apa namanya? Rijal ya. Kalau hujan terus, yang ada memang kebanjiran dan ya pasti kita kedinginan ya. Ya, jadi memang itu peristiwa alam kan? Longsor, ya kan? Angin kencang. Itu adalah contoh-contoh peristiwa alam yang pernah terjadi ya. Nah, anak-anak, Ibu mau tunjukkan gambar peristiwa alam yang ini. Nah, ini peristiwa alam apa ini namanya? Gunung apa? Berapi. Ya, gunung berapinya kenapa? Iya, gunung berapi meletus. Iya, ini dia kan? Nah, ini salah satu contoh peristiwa alam juga tadi ya kan? Selain kemarau, banjir,
kencang, ya. Ini adalah gunung meletus yang merupakan salah satu contoh peristiwa alam. Ada apa? Tenang ya, Nak, ya. Baiklah, peristiwa alam. Nah, anak-anakku sayang, ketika kita melihat gunung meletus ini, anak-anak, ini terjadi di Kabupaten Karo. Ini letaknya di Brastagi, ya. Ini Gunung Sinabung, anak-anak. Ini gambar Gunung Sinabung, ya, yang meletus di tahun sampai sekarang masih sering. Tapi pada akhir 2013 terjadi beberapa gunung meletus di Indonesia. Banyak, bukan hanya ini saja. Tapi ini adalah gambar dari Gunung Sinabung yang ada di Kabupaten Karo, anak-anak, ya. Ya, ada di Kabupaten Karo. Anak-anakku sayang, ada tertulis dalam Alkitab, ya, pada waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya naik perahu, tiba-tiba ada badai, angin ribut. Itu kan peristiwa alam juga kan, angin ribut, topan, kencang. Nah, pada saat itu anak-anak, Yesus sedang tidur. Iya, di perahu pada saat itu. Bagus. Berarti kamu pernah mendengar ceritanya, ya. Yesus bersama murid-muridnya ada di dalam perahu. Yesus sedang tidur, tiba-tiba datang angin kencang, topan. Iya. Mereka diombang-ambingkan, ya, karena saking kencangnya angin tadi. Nah, mereka berteriak-teriak ketakutan, sama seperti kita tadi, ya. Ketika kita mendengar suara petir atau kilat itu kita merasa takut. Lalu mereka membangunkan Yesus, ya, Yesus, bangun gitu kan. Terus Yesus bilang begini, mengapa kalian takut? Nah, Yesus lalu menghardik angin. Diam, tenanglah, katanya. Seketika itu juga angin tadi menjadi tenang. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita dapat memahami bahwa semua peristiwa alam ini ada di bawah kendali Tuhan. Ada di bawah kendali Tuhan. Artinya Tuhan Yesus bisa menguasainya, bisa mengaturnya, ya, ya kan? Nah, bisa mengaturnya, anak-anak. Nah, semua yang ada di alam ini berada di bawah kendali Yesus, katanya kan? Oleh karena itu, nah, coba lihat bukunya di halaman 31. Oleh karena itu, katanya, bila kita takut, kita memohon agar Tuhan Yesus yang menolong. Iya. Kita ulang sekali lagi. Bila kita takut, kita memohon agar Tuhan Yesus yang menolong. Bagus sekali. Iya. Nah, ini peristiwa alam yang bagaimana? Ayo, coba lihat. Apa? Peristiwa alam yang bagaimana ini? Coba. Iya, banjir. Kalau yang pertama tadi peristiwa alam gunung meletus. Kalau yang ini banjir. Nah, banjir ini pun anak-anak sering membuat manusia yang lainnya dirugikan. Adalah yang hanyut, ya. Ada yang hanyut kan? Hilang. Nah, ini memang suatu musibah juga, ya kan? Nah, ada yang rumahnya sudah tergenang air, bahkan dihanyutkan air, ada ya, Nak, ya? Nah, iya. Jadi anak-anak, semua tadi katanya peristiwa alam tadi di bawah kendali siapa, Nak? Tuhan. Baiklah. Kalau begitu, ketika kamu anak-anak melihat ini, ada teman yang mengalami peristiwa dia rumahnya kena banjir, ataupun yang dia kena dampak gunung meletus. Tindakan apakah yang akan kamu berikan, yang akan kamu lakukan, Nak? Ketika teman-teman ada yang mengalami nasib seperti ini, dia kena musibah gunung meletus, atau juga kena musibah banjir, apa yang kamu lakukan? Siapa nih? Lani berkata dia akan mendoakan. Bagus. Kamu Rati tadi bilang membantu.
Iya, membantu itu suatu tindakan yang bagus juga. Nih, ya kan? Judulnya membantu korban bencana alam. Iya, mereka memberikan apa? Sembako. Sumbangan. Mereka memberikan sumbangan berupa ini sepertinya uang ya kan di dalam amplop, ya kan? Nah, kita pernah kan memberi sumbangan? Pernah kan? Nah, jadi memang bagus, berarti Raffi maupun Rani peduli dengan orang-orang yang mengalami musibah gejala A. Mendoakannya, betul, mendoakannya, ya kan? Nah, itu di halaman 32. Coba kamu lihat. Belajar dulu. Iya, di halaman 32 buka. Buka halaman 32. Berdoa. Ada banyak saudara. Coba Rijal baca. Ada banyak saudara dan teman kami yang mengalami musibah. tolong Tuhan selamatkan mereka. Ini si anak ini sedang ngapain dia? Berdoa. Nah, berarti dia seperti yang dilakukan oleh Rani. Dia berdoa buat teman yang kena musibah. Karena ya aku nggak bisa bantu uang karena jauh. Ya berarti dia bantu dengan doa. Nah, tapi kalau si Rapi tadi dia memberikan Bantuan. iya, ini di halaman 33. Nih. Kamu lihat di halaman 33? Itu anak-anak sedang memberikan sumbangan. Bagus. Jadi anak-anak kita harus peduli dengan mereka, ya kan? Aduh, ada banyak orang yang mengalami bencana. Kamu bersama dengan teman-temanmu dapat menunjukkan kepedulian dengan tindakan menyisihkan. Paham nggak arti menyisihkan? Membagi. Nah, membagi uang jajan atau tabunganmu lalu dikumpulkan. Misalkan kamu dikasih mama 4.000, ya kan? Lalu kamu sisihkan 2.000 untuk sumbangan, 2.000 untuk jajan. Itu maksudnya menyisihkan ya. Iya, dibagi dia ya. Nah, begitu. Berarti kamu peduli ya? Iya, banyak cara kita. Lalu kemudian di halaman 34 itu kita akan baca firman Tuhan dulu. Ya, tadi Mazmur. Baiklah. Ya, ulang. Kencang suaranya, kuat ya. Iya. Mazmur 107 ayat 29. Coba ulang. Mazmur 107 ayat 29. Dibuatnya Allah badai itu diam sehingga gelombangnya tenang. Bagus. Dibuatnya lah, kita baca sama-sama. 2, 3 mulai. Mazmur 107 ayat 29. Dibuatnya lah badai itu dia sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Nah, bagus bukan? Berarti memang jelas semuanya bisa dikendalikan oleh Tuhan. Baiklah anak-anakku sayang, di halaman 35 ada lagu lagi. Allahku besar. Tahu semuanya kan? Coba kita nyanyikan dulu pakai gerakan. Coba berdiri biar semangat. Jangan lemas-lemas. Ayo baca. Berdiri dulu. Kita nyanyikan. Pakai gerakan ya. Sudah pernah kan? Bahasa Inggris saja. Ya, kita bahasa Indonesia saja ya. 2 mulai. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh. Sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bulan dan bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, Tiada yang mustahil baginya. Nah, silakan duduk. Oh iya, ada bahasa Inggrisnya ya? Iya, nanti kita pelajari dulu baru kita nyanyikan ya nak ya. Iya, bagus. Nah, sebelum ibu melanjutkan, ibu ingin kasih kalian tugas.
Ya. Kelompok Desi, Ibu minta tulis sebuah doa kepada teman yang mengalami musibah banjir. Nah, ya, doa, ya. Kemudian kelompoknya Lami membuat doa buat temannya yang mengalami musibah gunung meletus. Tadi kelompok satu apa? Musibah apa? Banjir. Banjir, ini gunung meletus. Lalu ini ya, karena cuma 6 orang lagi. Kalian membuat doa untuk temanmu yang mengalami musibah kemarau. Nah, kemarau. Tulis doanya. Masing-masing tulis doa mana yang paling lengkap, nanti itu dikumpulkan lalu dibacakan. Paham kan? Sama-sama semua. Iya. Betul sekali. Ayo. Nah, tugas diskusi kalian membuat doa ini sudah Ibu baca, ya. Kalian sudah memahami berarti ya. Oh, kami dikasih tugas untuk doa yang kena banjir. Kami kelompok 2 gunung meletus. Sudah paham berarti ya? Baiklah. Jadi untuk nilai dari kelompok 1 yang mendoakan, inti doanya tentang teman-teman yang kena musibah banjir. Iya, Ibu kasih nilai 100. Nah, coba kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Iya, ini punya mereka. Tuhan, ada teman kami yang kena bencana banjir ya Tuhan. Selamatkanlah mereka, mereka butuh bantuan-Mu Tuhan. Amin. Nah, tidak usah panjang-panjang, tapi doanya benar. Dia minta tolong kepada Tuhan temannya yang kena banjir. Bagus. Nah, 100 berarti nilai kelompok 1 nilainya berapa? 100. Bagus. Sekarang Ibu baca untuk kelompok 2. Inti doanya mendoakan teman yang kena musibah gunung meletus. Tuhan, berikanlah kesehatan kepada teman-teman yang kena musibah gunung meletus dan berikanlah mereka kesabaran. Amin. Iya, bagus. Ibu juga beri nilai kepada kelompok 2 dengan nilai 100. Iya, ini bukunya. Bagus. Dan yang terakhir untuk kelompok 3. Ada banyak saudara dan teman kami yang mengalami musibah kemarau. Tolong Tuhan selamatkan mereka yang sedang mengalami musibah itu. Amin. Bagus. Berarti semuanya juga mendapat nilai 100. Ini ya. Kasih kepada Bapak. Baiklah anak-anak. Berarti anak-anakku sayang, kalian memahami ya? Iya. Ya Desi ya. Bahwa segalanya, semua peristiwa alam. Tapi Ibu nih mau tanya, sudah pahamkah kamu? Sudah bisa menyebutkan contoh-contoh beberapa peristiwa alam tadi? Apa aja? Banjir, gunung meletus, kemarau, kebakaran, angin topan, tanah longsor. Itu semua kan peristiwa alam kan? Nah, artinya semuanya ada di bawah kendali siapa tadi anak-anak? Nah, karena kalian sudah membuat tugas dengan baik, maka Ibu akan membacakan sebagai kesimpulan kita untuk pelajaran ini. Yang pertama yaitu bahwa terjadinya semua peristiwa alam itu tadi ada di bawah kendali Tuhan. Nah, dan ketika kita merasa takut atas peristiwa itu, kita datang kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan menolong kita. Dan yang selanjutnya, ya, ketika kamu melihat temanmu yang mengalami musibah, kamu harus memiliki sikap peduli. Sikap apa nak? Dengan cara apa tadi? Peduli. Dengan cara mendoakan, dengan cara membantu dengan memberi sumbangan. Bagus. Itu berarti kamu peduli, ya. Kamu tidak egois dengan dirimu, ya anak-anak ya. Tidak hanya dirimu kau pikirkan, tapi juga orang lain. Baiklah, demikian dulu pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Ayo.
Caranya bagaimana anak-anak? Ayo pada kita berdoa anak ya. Ya. Mesti kita berdoa. Ya, kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pelajaran hari ini. Engkau mengajarkan kami Tuhan bahwa kami harus peduli terhadap teman-teman kami yang sedang mengalami musibah. Kami harus peduli dengan berbagai cara Tuhan, baik melalui doa, baik dengan memberikan sumbangan. Bapa di surga, dari pelajaran ini juga kami tahu bahwa semua peristiwa alam itu adalah atas kehendak Tuhan. Kami tidak boleh mengelak, tetapi kami hanya boleh minta tolong agar Engkau datang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran hari ini. Biarlah kami Tuhan dapat melakukannya, yaitu dengan peduli terhadap orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.